IHSG itu masih berada di PE ratio 15,6 teman-teman. Jadi kita ini kalau kita cek gitu ya di Bloomberg, di antara IHSG 7150 ini itu berada di range 15,6. Dan kalau kita melihat secara PE band di sini bahwa Hello, welcome back to my channel Sofyan Finansial. Kali ini saya pengen coba ulas terkait bagaimana market IHSG sekarang ini dan kondisinya bagaimana secara outlook. Karena kalau kita lihat bahwa beberapa minggu terakhir ini kita melihat ada beberapa event ya, seperti kenaikan suku bunga The Fed kemarin, ada juga kenaikan suku bunga BI ke 4,25%. Kita cukup shock ya, tiba-tiba naik 50 basis point. Dan juga beberapa minggu yang terakhir ada kenaikan BBM di kita. Tapi kita melihat dari market kita, IHSG relatif lebih solid ya dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Nah, mungkin teman-teman sebagian investor banyak bertanya, kenapa sih Pak Sofyan gitu, IHSG ini kok turun nggak turun, habis itu setelah sesi 1 turun dalam gitu ya, sesi kedua mau penutupan dia rebound. Dan seperti itu terus dalam beberapa hari-hari terakhir ini gitu ya. Nah, untuk itu saya langsung to the point aja. Kenapa sih alasan-alasan IHSG bisa lebih solid dibandingkan market yang lain? Untuk itu yuk kita langsung simak aja. Oke teman-teman, kita langsung coba dalami aja datanya ya. Jadi ini adalah data yang saya ambil dari laporan tempat saya bekerja di Bahana Sekuritas. Kebetulan ini karya dari tim analis kita. Terima kasih untuk tim riset dan khususnya Pak Yusuf Adi Winoto, CFA. Saya akan coba mereview aja dari bagaimana kondisi market kita gitu ya. Jadi alasan pertama adalah karena soal ROE-nya, yaitu return on equity di beberapa emiten yang ada di Indonesia. Jika kita lihat dari ROE yang ada di IHSG ini sendiri ya, emiten-emitennya kita ini secara average berada di 11,4%. Dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN yang lain ya, seperti Thailand, Filipina, Singapura, Hong Kong, dan Shanghai teman-teman. Jadi kita ini malah berada di nomor 1 ya dari beberapa negara ini. Otomatis dengan solidnya data pertumbuhan atau growth juga ROE ini gitu ya, otomatis asing masih melihat bahwa potensi market kita ini sangat cukup bagus ke depan gitu. Dan kalau kita melihat secara data perkembangan IHSG pun, kita ini di 2022 di first half, kita ini mencapai kenaikan paling tinggi dari beberapa negara ini ya. Kita berada di 12%. Dan tentunya ini sangat-sangat luar biasa. Ini masih belum window dressing ya. Ini sudah membukukan kenaikan yang cukup signifikan. Dan kalau kita melihat secara dividend yield, nah, kenapa sih dividend yield kita itu cukup rendah dibandingkan negara-negara yang lain? Kita ini berada di antara 2-3% secara dividend yield. Dan dividend yield ini itu relatif lebih bagus ya jika kita lebih detail, bahwa kalau terlalu tinggi itu kurang bagus teman-teman. Ini menurut saya. Kenapa? Karena jika dividend yield terlalu tinggi, itu menyebabkan harga-harga itu tidak terkompensasi dengan baik kenaikannya gitu. Karena sudah dikompensasi dengan dividennya gitu. Makanya dividen stock itu, kalau ada yang ngomong, Pak ini dividen stock tapi sahamnya nggak kemana-mana, ya memang gitu, karena konsekuensinya dividennya sudah gede gitu teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu. Ini bisa dilihat dari data paling tinggi itu di Singapura ya. Makanya dengan adanya rendahnya dari dividen yield ini tentu akan memberikan kompensasi pada kenaikan harga-harga emiten yang ada di Indonesia, teman-teman. Lalu selanjutnya juga secara performance sektor, ya kita melihat dari beberapa tabel grafik ini, kita melihat energi itu memang paling signifikan kenaikannya ya, karena memang commodity cycle dan segala macam. Nah, poin pentingnya di sini adalah teman-teman ada beberapa sektor yang unik ya, yang masih kelihatannya aja naik cukup signifikan, tapi kalau kita lihat ternyata dia masih belum naik, yaitu financial teman-teman. Jadi perbankan ini salah satu menurut saya top picks priority di window dressing kali ini. Ya teman-teman bisa ambil aja seperti BRI, ada Bank BTN, ada BCA sudah kemahalan sih ya, BMRI, BNI,
lalu juga ada beberapa bank-bank yang lain. Ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai stock picking teman-teman menjelang akhir tahun ini gitu. Nah, kalau teman-teman lihat dari grafik ini bahwa yang biru tua ini merupakan finansial ya. Jadi di kuartal kedua 2022 itu ternyata masih minus teman-teman secara performance dari sektor ini gitu. Lalu ada juga yang masih minus itu di property and real estate. Nah, yang jadi catatan bahwa mungkin properti dan real estate saya masih no ya, karena memang karena kenaikan suku bunga kemarin itu pastinya akan mempengaruhi kinerja emiten-emiten properti gitu. Nah, untuk selanjutnya kita melihat dari sektor breakdown dari sisi ROE-nya ya. Teman-teman ada catatan langsung aja to the point bahwa hati-hati di transport dan logistik. Teman-teman sahamnya sudah bisa sebut sendiri aja apa aja yang ada dalam transportation dan logistik. Itu ROE-nya minus teman-teman ya. Ini jadi catatan penting bagi yang punya barang, hati-hati. Mungkin bisa dipantau lagi lebih detail bagaimana analisanya dulu. Nah, lalu yang saya highlight di sini bahwa quarterly sector performance secara year to year ya. Jadi kalau kita melihat memang di kuartal kedua 2022 ini financial masih tetap menjadi sektor yang masih belum improve teman-teman. Ya, saya ulangin bahwa kalau tanya stock picking, ini finansial bisa jadi pilihan teman-teman nih menjelang akhir tahun. Nah, yang jadi catatan paling unik adalah sekarang komposisi dari investor retail dengan institusi ya. Dan sekarang ini memang posisi retail itu sudah mulai mendominasi ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa di grafik ini retail investor kenaikannya cukup signifikan. Dan juga retail ownership secara persentase di market juga luar biasa gitu ya. Dan ditambah juga secara antara foreign flow dan domestic ownership. Nah, yang merah ini ada domestic retail, itu kepemilikannya sudah di atasnya foreign ya, kalau kita lihat ya. Dan selain itu juga ya teman-teman, bahwa di IHSG itu sendiri, kita dalam dua kuartal 1 dan kuartal kedua tahun ini, itu sebenarnya asing sudah mulai net buy cukup deras gitu loh. Jadi teman-teman ketika menanyakan, Pak, IHSG kenapa ya demam hari ini lagi turun koreksi banyak? Jadi teman-teman ketika melihat market itu jangan selalu pada hari itu gitu, tapi range-nya, horizon-nya itu lebih luas. Artinya kita bisa melihat dari suatu kuartal ke belakang gitu ya, atau dua kuartal ke belakang. Jika teman-teman melihatnya pada hari itu, pasti akan tentu tidak fair gitu ya. Teman-teman tidak melihat beberapa kondisi sebelumnya. Sebagai poin yang terakhir, kita ini masih relatif marketnya masih lebih murah ya dibanding dengan tetangga tadi yang saya sebut. Dan tentunya secara valuasi IHSG itu masih berada di PE ratio 15,6 teman-teman. Jadi kita ini kalau kita cek gitu ya di Bloomberg, di antara IHSG 7150 ini itu berada di range 15,6. Dan kalau kita melihat secara PE band di sini bahwa mungkin sampai akhir tahun kita berada di 7.800 lah dengan standar deviasi itu -1, itu range-nya mungkin di kisaran 17 kali IHSG. Nah, untuk yang terakhir adalah kita melihat dari sisi valuasi IHSG bahwa sekarang ini valuasi IHSG ini masih relatif lebih murah ya dibanding dengan tetangga yang tadi saya sebut. Tapi kalau kita lihat secara valuasi sendiri di IHSG itu PE-nya kalau menurut Bloomberg itu di 15,6 kali teman-teman, di area range 7150. Nah, tapi kalau kita cek secara PE band, itu memang IHSG ini cukup murah kalau kita tarik dari tahun 2013 gitu ya. Dan PE rata-rata itu sebenarnya secara 5 years, itu di area 25 kali loh teman-teman. Nah, kalau sekarang itu masih dianggap PE 15,6, dan tentunya ini masih punya upside yang cukup tinggi gitu ya, sampai menjelang akhir tahun. Tapi tetap, yang jelas, notes pada valuasi IHSG ini, market kita itu masih cukup murah ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, penurunan-penurunan yang terjadi di market itu menurut saya hanyalah sisi temporer aja. Memang kalau kita melihat secara flow asing ada capital outflow ya, karena terjadinya kenaikan suku bunga yang ada di Amerika kemarin, itu menyebabkan market bonds terutama itu lagi ada gejolak, dan rupiah kita juga sempat 15.000. Tentunya ini memang menyebabkan market koreksi gitu loh. Cuman kembali lagi bahwa view-nya teman-teman itu harus ke depan, outlook itu harus selalu ke depan.
bahwa market itu dynamic ya, dinamis. Jadi apa yang kita lihat ini berdasarkan data-data memang sudah cukup murah gitu ya. Ya udah kita buy aja, kita hold. Investor harus sabar ya tentunya. Dan tentu dengan PE band IHSG yang sekarang ini masih di area 15, tentu ini menjadi opportunity buat kalian yang masih punya cash gitu ya. Jadi alokasikan aja ke saham-saham yang menjadi pilihan kalian ya. Boleh juga tanya ke saya melalui DM atau konsultasi via Telegram, boleh. Linknya ada di bawah ini. Itu aja dari saya. Thank you sudah tonton channel saya. Jangan lupa komen, subscribe, dan share ya tentunya. Thank you. Sampai jumpa.